Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Catur Nugroho, 302022002999 dari kelompok 34. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas perancangan struktur bawah fondasi tiang panjang diameter 70 cm pada jembatan tipe Warren Truss bentang 70 meter. Di sini pertama saya akan membahas data yang telah diberikan untuk mengklasifikasikan jenis tanah dan membuat potongan melintang. Eh, Proyek ini bertempat di Tower PT Sentra Tama Menara Indonesia yang Setnen Juwono Grobogan, berlokasi di Dusun Juwono RT 03 RW 01 Karangrejo di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Di sini terdapat dua sampel dengan kedalaman yang dari sampel yang pertama 2,50 sampai 3 meter, yang kedua 4,50 sampai 5 meter, dengan spesifik gravity sudah tertera, kadar air tertera, lalu gamma basah tertera, gamma kering tertera, angka pori, porositas, dan kohesi, sudut, dalam, lalu Atterberg limits dengan LL, plastik limit, dan PI, lalu kadar gravel, sand, silt, clay sudah tertera. Jadi di sini muka air tanah itu ditemukan pada elevasi kedalaman 2,70 dengan per layer per 1 meter itu dideskripsikan atau diklasifikasikan. Yang pertama silt coklat keabu-abuan, silt berlempung dan sedikit pasir halus sangat lunak. Kedua silt coklat keabu-abuan, silt berlempung dan sedikit pasir halus sangat lunak. Lalu untuk 3 meter itu coklat keabu-abuan, silt berlempung dan sedikit pasir halus dan lunak. Kedalaman 4 meter, silt coklat keabu-abuan, silt berlempung dan sedikit pasir halus lunak, lalu dan seterusnya. Setelah itu di sini ada dua titik, yaitu titik S1 dan titik S2. Di titik S1 ini pengeboran mencapai kedalaman 9,60 meter dengan data seperti ini. Lalu untuk titik yang kedua itu berada di 6,40 meter kedalamannya dengan data seperti ini. Jadi di sini data sudah diberikan, setelah itu saya mengklasifikasikan maupun membuat potongan melintang. Terus langsung saja saya menjelaskan di sini perancangan fondasi tiang panjang. Jadi di sini menurut Terzaghi dan Peck itu pada tahun 1987 konsistensi tanah berdasarkan hasil sondir itu eh, dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu sangat lunak, very soft, itu konus resistensinya itu kurang dari 5 kg per cm persegi. Kalau yang kedua lunak atau soft 5-10, teguh atau firm 30-60, kaku atau stiff 30-60, sangat kaku atau very stiff 60-120, dan keras lebih dari 120. Untuk data sendiri yang pertama, kita klasifikasikan berdasarkan dari Terzaghi dan Peck. Untuk kedalaman 0 sampai 0,20 itu termasuk sangat lunak karena memiliki C kurang dari 5 kg per cm persegi. Lalu yang kedua 0,40 sampai 1,20 itu kategorinya lunak. 1,40 sampai 2,60 masuk teguh. 2,80 sampai 3,20 masuk lunak, 3,40 sampai 4,40 itu teguh, 4,60 sampai 4,80 lunak, 5 sampai 5,20 itu teguh, 5,40 sampai 6,60 itu kaku, 6,80 sampai 7,20 itu sangat kaku, 7,40 sampai 7,80 itu kaku, 8 sampai 9,40 itu sangat kaku, dan 9,60 ke bawah itu keras.
Jadi di sini dapat diambil kesimpulan pada kedalaman 5,4 sampai dasar 9,6 itu sudah menuju kaku dan sudah menuju kaku dan menuju ke keras. Lalu untuk data sondir yang kedua atau S2, kedalaman 0 sampai 0,80 yaitu lunak, 1 sampai 2,20 teguh, 2,40 sampai di titik situ lunak, lalu 2,60 sampai 3,20 itu teguh, 3,40 sampai 4,60 itu kaku, 4,80, 5,20 teguh, 5,4, 6,20 kaku, 6,40 itu keras. Jadi di sini juga sama, dari kurang lebihnya dia agak naik ke 20 cm, dari 4,80 ke atas itu sudah kaku, dan sampai 6,40 itu sudah keras. Yaitu kajian profil tanah. Di sini pengujian sendiri dilaksanakan pada proyek Tower PT Sentra Tama. Lalu tanah pada lokasi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu sangat lunak, lunak, teguh, kaku, sangat kaku. Muka air tanah itu didapatkan pada kedalaman 2,70 atau minus 2,70. Konsistensi antara hasil sondir S1 dengan sondir S2 itu hampir sama. Pada hasil sondir S1 ditemukan kedalaman tanah keras di elevasi 9,60 dan pada sondir S2 ditemukan pada kedalaman 6,40. Jenis tanah pada proyek ini lempung kelanoan. Dari kajian hasil laboratorium, hasil bor pada kedalaman 2,50 sampai 3 meter atau 4,50 sampai 5 meter memiliki spesifik gravitas sebesar rata-ratanya 2,3295, termasuk ke dalam tanah lempung. Nilai gamma M itu rata-rata 1,892 gram per cm kubik, lalu gamma kering 1,5785 gram per cm kubik. Nilai kadar air rata-rata 20,24%, lalu nilai pori rata-rata 0,4805, nilai persentase porosity 0,324, lalu nilai kohesi 0,242, lalu nilai sudut 27,86 derajat. Lalu hasil dari grain size, gravel batuan 1,93%, sand pasir 365%, silt lanau 40,605%, clay atau lempung 42,95%. Lalu di sini langsung saja, jadi intinya di sini masuk lempung kelanauan. Setelah itu kita membahas desain fondasi. Itu data awal perencanaan fondasi. Mutu beton yang dipakai adalah 30 MPa. Berat jenis beton yaitu 2,4 ton per meter persegi meter kubik atau setara dengan 0,0024 kg per cm kubik. Panjang tiang itu 1000 cm atau 10 meter. Diameter tiang 70 cm. Lalu luas ujung tiang ditemukan 3.846,50 cm persegi. Lalu selimut tiang atau AS di sini ditemukan 219.800 cm persegi. Lalu modulus elastisitas tiang itu sendiri didapatkan dari rumus 4.700 dikali akar dari FC, ketemu dari 25.742,96 MPa atau kita konversikan ke kilogram itu 262.578,19 kg per cm persegi. Nah, jadi di sini konversinya itu beratnya kilogram, lalu yang panjang itu sentimeter. Lalu untuk perhitungan daya dukung pondasi yang tunggal, di sini kita menggunakan metode Deriwether dan Beringen dengan rumus QU sama dengan QB plus QS min W sama dengan AB kali FB ditambah AS kali FS dikurangi W tiang. Dengan QB daya dukung ujung tiang, QS daya dukung gesek, W tiang berat sendiri tiang, dan FB constant resistance, FS local friction.
Tahanan gesek ultimate. Perhitungan diambil dari hasil rata-rata dari sondir S1 dan S2 dengan syarat memenuhi Fs itu harus lebih kecil daripada 1,20 kg cm persegi. Jadi di sini dari data S1 kita juga harus mencari Fs, diperoleh 5,02 kg per cm persegi. Data S2 juga sama, diperoleh 3,63 kg per cm persegi. Jadi Fs ini local friction, rata-rata local friction dari atas sampai ujung pondasi. Jadi kita rata-rata seperti ini, lalu kita rata-ratakan data dari sondir 1 dari sondir 2 itu dihasilkan 4,33 kg per cm persegi atau melebihi dari 1,20 kg per cm persegi, maka diambil nilai yang memenuhi syarat, yaitu nilai yang dipersyaratkan 1,20 kg per cm persegi. Dengan QS, tahanan selimut atau tahan gesek dengan rumus AS dikali Fs. AS itu luas selimutnya dikalikan Fs tahanan geseknya, yaitu 219 800 dikali 1,20 ketemu 4615,80. Lalu untuk tahanan ujung ultimate, itu tahanan ujung ultimate konusnya itu diambil perhitungan dengan syarat memenuhi FB-nya itu harus melebihi dari 150 kg per cm persegi. Dalam perhitungan ini GC diperoleh dari 8D atau panjang 8D di atas ujung tiang dan 4D di bawah ujung tiang, sehingga setelah diperoleh nilai GC dari ketinggian tersebut maka di rata-rata, yaitu 8D itu panjang 560 cm atau 5,60 di atas ujung tiang atau dengan kedalaman 4,40 sampai 10 meter. Lalu yang 4D 4 kali 70 yaitu 280 atau 2,80 di bawah ujung tiang atau kira-kira kedalaman 10 meter sampai 12,80. Lalu kita menghitung daya dukung ujung pada posisi 8D ujung tiang. Pada data S1, FB kita peroleh 63,82. Lalu pada data S2 kita peroleh 54,45. Yaitu rata-rata nilai tahanan ujung di kedalaman 8D di atas tiang, yaitu 59,135 kg per cm persegi. Lalu untuk data di bawah ujung tiang 4D, nilai IC 2 di data S1 200 kg per cm, ya data S2 juga sama. Lalu kita rata-rata kita peroleh juga 200 kg per cm persegi. Lalu kita menggabungkan nilai dari IC1 atau yang di atas tiang dengan tahanan gesek ujung di bawah tiang atau 4D, kita rata-rata kita peroleh 129,5675 kg per cm persegi, yaitu memenuhi syarat. Dia itu lebih kecil dari FB syarat, yaitu 150 kg per cm persegi. Maka nilai GC ini bisa dipakai 129 itu. Atau kita bisa lihat penampang seperti ini, yaitu dalam kedalaman 8 di atas ujung pondasi 8D 560, yaitu S1-nya diketahui GC1 rata-rata 59,135 kg per cm persegi. Lalu untuk di bawah ujung 4D atau 280 itu 200 kg per cm persegi. Lalu setelah tadi kita menghitung daya dukung ujung. Daya dukung ujung kita kalikan luas ujung dikalikan gaya gesek yang terjadi di ujung tiang, itu terjadi 129,5675. Jadi tahanan ujung ini bernilai 498.380,77 kg. Lalu untuk kapasitas dukung ultimate neto itu yang bersihnya, kita harus menghitung berat tiang, weight tiang, gamma B dikalikan volume tiang. Gamma B dikalikan 0,25 kali Pi kali D kuadrat kali L
kita mengambil diameter 70 karena kita sudah melakukan trial, kita pas di 70, maka dihasilkan 9.230,60. Dengan QU, rumusnya QB dipers QS dikurangi weight yang. Tadi kita memperoleh QB 498, 380,77, lalu ditambahkan 4.615,80 dikurangi 9.231,60. Dengan hasil QO daya dukung ultimate pas 493 764,97 kg. Di sini kita harus menghitung kapasitas dukung ijen dengan rumus QU di per SF. Jadi di sini SF-nya saya mengambil 2,5 karena SF itu rentang 2,5 sampai 3, saya mengambil 2,5. Jadi dia diperoleh 197.505,988 kg. Saya jadikan ton di sini, maaf, jadi 151,51 ton. Lalu di sini tadi sudah perhitungan daya dukung pondasi tunggal, tapi yang kedua daya dukung pondasi kelompok. Di sini ada persyaratan spasi antara satu tiang ke tiang yang lain. Saya di sini mengambil spasinya 2,5 diameter. Jadi di sini spasinya kan syaratnya 2,5 sampai 3. Saya mengambil ini dengan jarak 2,5 kali 70 cm, jadinya 175 cm atau 1,75 meter. Di sini efisiensi kelompok tiang dengan rumus seperti ini, yang terang seperti ini, ada N dan M, yaitu N itu jumlah tiang dalam satu baris, M jumlah baris. Ini efisiensinya itu lambangnya seperti N. Sudutnya itu diperoleh dari kita mengarkestan dari diameter dibagi jarak antar tiang. Lalu ya D kecil itu spasi antar tiang. Lalu direncanakan di sini N-nya itu 8, M-nya itu 3 karena di sini sudah diperoleh angka seperti ini karena melalui trial. Lalu kita mau menghitung sudutnya. Sudutnya ketemu 21,80. Setelah itu kita masukkan ke rumus dan efisiensinya adalah 0,627. Bentar. Oh, sini. Lalu ke bagian output sub. Jadi setelah kita menghitung efisiensi, otomatis kita akan menghitung mengecek kekuatan dari tiang kelompok. Pertama, kita harus mengetahui output dari sub itu sendiri itu terjadi di join 30 dengan kombinasi beban 1B itu diperoleh gaya aksial, gaya ke bawah itu 352,5085 ton. Ini merupakan gaya terbesar dari pembebanan, maka saya ambil yang ini. Perhitungan gaya rangka atas menggunakan aplikasi SAP 2000 sehingga menghasilkan output gaya tabel di atas. Gaya sebesar itu yang membuat acuan saya untuk melakukan pendesainan tiang panjang. Lalu kita harus mengecek daya dukung kelompok tiang tadi dengan kuat 1B. Kenapa dikalikan 2? Karena di sini pada rangka truss waktu modeling di SAP itu trussnya ada 2. Jadi makanya gayanya akan di sisi join 1 harus dikalikan 2 kali trussnya, maka jumlahnya 705,017 ton. Maka daya dukung kelompok tiang itu efisiensi kalikan jumlah baris dikalikan Q ijen, yaitu diperoleh 950,638. Berarti dia itu lebih besar daripada PU yang ini 705, maka dia aman. Untuk gambarnya seperti ini, kurang lebihnya dengan perencanaan pelcap 14 meter dan 7 meter.
Lalu yang terakhir, kita harus mengecek penurunan pondasi tiang. Pertama pada tiang tunggal, perhitungan ini menggunakan metode semi empiris dari Basic dengan rumus S sama dengan SS ditambah SP ditambah SPS. S merupakan penurunan total pondasi tiang tunggal, SS merupakan penurunan akibat deformasi aksial tiang tunggal. Lalu yang SP penurunan dari ujung tiang, yang SPS penurunan tiang akibat beban yang dialihkan sepanjang tiang. Lalu untuk SS sendiri atau penurunan akibat deformasi itu mempunyai rumus SS dengan dalam kurung QB di plus alfa QS dibagi luasan ujung dikalikan modulus elastis tiang. Di sini alfanya menggunakan 0,5 karena di sini Basic menyarankan untuk menggunakan 0,5 untuk distribusi yang seragam sepanjang tiang. Lalu di sini sudah ada perhitungannya, QB 9498, 380,77 kg, alfanya 0,50, QS 4615,80, luasan ujung 3846,50, dengan modulus elastisitasnya 262, 578,19 yaitu kita peroleh SS-nya dia mengalami penurunan 0,495 atau 0,50 cm. Lalu mencari SP, SP itu dengan rumus CP dikalikan tahanan perlawanan daya dukung ujung dibagi diameter dikalikan tahanan ujung tiang. Di sini Basic menyarankan pada tabel ini menyarankan karena di sini klasifikasinya adalah di tanah lempung dan di sini tanah pancang, saya menggunakan CP 0,03. Lalu GCP juga diperoleh sudah diperoleh di atas tadi 129,5675, QB-nya 380,77 kg dengan diameter 70. SP diperoleh 0,0000111419 cm. Lalu yang terakhir perhitungan penurunan akibat yang dilakukan pada tiang tunggal itu SPS dengan rumus seperti ini. FS ada FS gesekan rata-rata tiang atau perlawanan tiang. IS adalah modulus elastis tanah kilonewton, LWS faktor pengaruh, lalu P keliling ujung tanah, D diameter tiang, FS itu Poisson rasio tanah. Berikut ini merupakan tabel yang disarankan Bowles di sini. Untuk tabel modulus elastis tanah di sini karena klasifikasinya adalah lempung dan tadi di potongan melintang ternyata lempung keras. Jadi di sini saya menggunakan lempung keras yaitu antara 7.000 sampai 20.000. Saya mengambil nilai tertinggi. Saya juga melakukan trial dengan nilai terendah juga sama, hasilnya juga aman, tapi di sini saya mengambil nilai tertinggi. Lalu untuk tabel Poisson rasio juga di sini lempung tak jenuh, saya mengambil nilai tertinggi 0,3. Lalu untuk perhitungannya seperti ini, SPS, FS-nya sudah ketahui karena tadi tidak memenuhi syarat maka diambil ini 1,20, P-nya ini, P itu keliling lingkaran atau keliling ujung, panjang 1000 cm, diameter 70 cm. Di sini ES tadi kita ambil 20.000 kN per meter persegi atau kita konversi ke kilogram cm persegi itu 204 kg per cm persegi. Lalu dengan VS 0,30, kondisi ini tanah lempung tak jenuh. LWS itu sendiri ada rumusnya yaitu 2 di plus 0,35 dikalikan akar dari L dibagi D, itu ketemu 3,32.
maka penyelesaiannya adalah SPS, yaitu sebesar 0,000119119333 cm. Maka perhitungan penurunan pondasi tiang total yaitu dari SS, SP, dan SPS ditambahkan, ternyata dia hanya turun 0,50 cm pada pondasi tiang tunggal. Dengan cek syarat aman penurunan tiang tunggal, yaitu syaratnya adalah syarat izin itu harus lebih kecil daripada 10% D. 10% D itu 7 cm. Lalu 7 cm. Jadi jarak aman, spasinya aman terhadap jadi penurunannya itu aman terhadap 10% dari diameter. Maka aman terhadap penurunan tiang tunggal. Lalu selanjutnya perhitungan penurunan tiang kelompok. Juga sama menggunakan metode semi empiris basic dengan rumus seperti ini, SG sama dengan S dikalikan akar BG di per D. Di sini SG penurunan pondasi kelompok tiang, di sini S merupakan tadi penurunan total pondasi tiang tunggal, lalu B lebar kelompok tiang BG ini, diameter tiang, yang D itu diameter tiang. Kita ketahui S-nya 0,50, D-nya 70 cm, B itu lebarnya tiang atau panjangnya tiang ke tiang. Jadi itu 0,50 D dikalikan jumlah jarak tiang ditambah 0,50 D. Jadi ketemu, jadi lebarnya bentangnya tiang itu dari sisi terluar itu 1.295 cm atau 12,95 cm. Lalu dapat kita masukkan ke rumus SG. Jadi SG kita masukkan ketemu 2,15 cm. Maka di sini cek syarat keamanan, penurunan izin itu harus lebih besar daripada penurunan hitungan. Penurunan izin itu L per 250, yaitu 1000 dibagikan 250 ketemu 4 cm. Maka di sini SG itu lebih kecil daripada 4 cm, maka aman terhadap penurunan tiang kelompok. Mungkin sedikit dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.